Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rengga Bagasdio dengan NIM 11112340104 dari kelas Desain dan Komunikasi Geologi TGE. Di sini saya akan mempresentasikan hasil referat saya yang berjudul Pemanfaatan Panas Bumi untuk Desalinasi Air Laut sebagai Alternatif Penyediaan Air Bersih, terutama di Nusa Tenggara Timur. Mulai dari pendahuluan dulu, jadi penelitian ini difokuskan pada lapangan panas bumi Sokoria yang terletak di Nusa Tenggara Timur karena tujuan awalnya adalah mengurangi krisis air bersih dengan menggunakan air laut yang didesalinasikan, maka lapangan panas bumi Sokoria ini dipilih karena lokasinya yang dekat sama laut sebagai sumber dari air lautnya dan juga udah terbukti memiliki potensi panas bumi yang menjanjikan. Jadi secara regionalnya, daerah NTT ini merupakan wilayah yang masih menghadapi permasalahan krisis air bersih akibat kondisi iklim yang kering serta adanya degradasi lingkungan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan dalam proses desalinasi air laut sehingga pengintegrasian panas bumi dengan teknologi desalinasi ini diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan air bersih yang lebih berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang umumnya digunakan pada sistem desalinasi konvensional. Nah, ini untuk daerah lapangan Sokoria sendiri itu berada di Kepulauan Flores, terutama di bagian timur Kepulauan Flores, dan dapat dilihat pada gambar, itu posisinya dia relatif dekat sama laut. Ini diambil dari Sarmiento et al. Tahun 2019. Lalu untuk metodologi yang saya gunakan di sini adalah metode structured literature review yang dimana metode ini merupakan pendekatan deskripsi analitis sehingga data dikumpulkan dari jurnal, proceeding, laporan teknis, dan dokumen terkait yang membahas kondisi panas bumi Sokoria dan juga teknologi desalinasi, seawater greenhouse, serta permasalahan air bersih di Nusa Tenggara Timur. Literatur yang relevan dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan teknologi berdasarkan potensi panas bumi, kondisi geologi, kebutuhan air bersih, dan karakteristik lingkungan wilayah penelitian. Nantinya, hasil kajian kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi konseptual pemanfaatan seawater greenhouse berbasis panas bumi sebagai solusi berkelanjutan bagi ketahanan air dan pangan di Sokoria dan sekitarnya. Jadi, seawater greenhouse ini merupakan salah satu teknologi yang kembangkan untuk proses desalinasi air laut. Nah, untuk penjelasan dari seawater greenhouse ini ada setelah slide ini. Nah, sebelum kita masuk ke seawater greenhouse-nya, di sini ada geologi regionalnya sendiri. Jadi lapangan panas bumi Sokoria ini terletak di kompleks vulkanik Kelimutu, daerah Flores, yang dimana dipengaruhi oleh subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Secara geologinya, daerah ini didominasi oleh batuan vulkanik muda berupa andesit dan dasit yang berasal dari beberapa fase aktivitas vulkanik. Nah, dapat dilihat pada gambar peta tektonik ini. Daerah Flores ini memiliki beberapa segitiga ini, yang dimana itu menandakan bahwa adanya aktivitas vulkanik atau gunung api, yang dimana berkaitan juga sama proses subduksi di selatan dari Indonesia ini. Nah, untuk sistem panas bumi Sokoria sendiri itu berasosiasi dengan aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu, yang mana ini masih aktif dan menunjukkan keberadaan sistem hidrotermal yang aktif juga. Secara strukturalnya, daerah ini dikontrol oleh sesar lowong polo berarah north-northeast, south-southwest yang berperan sebagai jalur utama pergerakan fluida panas bumi dan pengontrol aktivitas hidrotermal di lapangan tersebut. Nah, untuk lokasi penelitiannya itu ada di kotak yang berwarna merah ini. Jadi, eh, menurut Sarmiento et al. Tahun 2019, daerah yang berwarna oranye ini atau coklat muda ini adalah daerah Quaternary Holocene Volcanic, yang dimana itu merupakan produk vulkanik muda. Karena memang Gunung Kelimut ini kan dia masih aktif, jadi masih menghasilkan eh, aktivitas vulkaniknya, produk-produk vulkaniknya. Ini ada teknologi desalinasi, yang dimana teknologi yang dikembangkan itu adalah seawater greenhouse. Seawater greenhouse ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan langsung energi panas bumi atau direct use yang mengintegrasikan produksi air tawar dan pertanian dalam satu sistem. Energi panas bumi ini menyediakan sumber panas yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung proses desalinasi serta pengendalian iklim di dalam greenhouse.
Teknologi ini bekerja dengan mengubah air laut atau air payau menjadi air tawar sekaligus menciptakan mikroklimat yang lembab dan terkendali sehingga mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Dan ini ada tabel yang dikutip dari Barzigar et al. Tahun 2025 yang dimana menunjukkan penerapan si water greenhouse ini menggunakan geothermal. Ini ada beberapa project yaitu kayak di Olkaria, terus ada Nes Javelir, terus ada Galipatria, ada Aidin. Terus lokasi ini ada lokasinya seperti Kenya, Iceland, California, USA, sama Turki. Terus ini ada aplikasinya sebagai contoh aja yang Olkaria ini dia menggunakan panas dari geothermal untuk farming atau untuk pertanian dan juga untuk air. Terus kalau yang di USA ini atau di California ini dia menggunakan untuk desalinasi dan irigasi. Nah, yang di highlight di sini kalau yang California ini adalah pilot plant using low enthalpy geothermal atau geothermal berentalpi rendah. Sedangkan kalau yang Olkaria ini menggunakan uap dari geothermal untuk pemanasan dan crops. Crops ini seperti tanaman gitu. Nah, untuk konsep dari si water greenhouse ini kurang lebih masih sama kayak rumah kaca pada umumnya, cuma memang di sini ditambahi teknologi dari eh, panas buminya. Makanya dari panas bumi itu nanti bisa menciptakan mikroklimat atau eh, lingkungan yang beriklim lembab dalam skala mikro yang dimana itu diciptakan di dalam si water greenhouse-nya. Untuk cara kerjanya sendiri, di sini ada permodelan skematik desainasi air laut dari Gosen et al. Tahun 2010 yang dimana cara kerjanya yang pertama itu di sini ada komponennya yang nomor satu itu ada pompanya, terus ada breakage well atau sumur air asinnya, terus ada ground heat exchanger atau penukar panas dengan berbasis geothermal, terus ada hot breakage water tank, dry air, hingga nanti ada brine reservoir. Jadi pertama-tama air laut itu dipompa dan disaring, kemudian melalui breakage well ini nanti dia akan nyampai ke nomor 3 ini atau ground heat exchanger-nya. Setelah dia nyampai di ground heat exchanger ini, karena dia ada efek dari panas buminya, nanti air asin atau air payaunya itu terpanaskan yang akan dikumpulkan di nomor 4 ini atau water tank untuk hot breakage water. Terus uh, dari nomor 4 ini dia akan dialirkan ke nomor 5 atau masuk ke yang nomor 6 ini. Jadi nomor 5 ini adalah dry air atau udara keringnya. Ini di luar itu masih udara kering. Dan ketika dia masuk ke dalam uh, apa namanya ini ke dalam evaporator atau dalam si water greenhouse ini nanti udara lembab itu dialirkan ke area greenhouse untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Lalu uap airnya itu dikondensasikan menjadi air tawar pada kondensor. Setelah air tawar dikumpulkan untuk irigasi dan kebutuhan lainnya, nanti air tawar ini bisa digunakan untuk keperluan lainnya, misalkan untuk irigasi itu sendiri ataupun untuk konsumsi air bersih. Nah, tadi kan prosesnya dari nomor 5 ini masuk ke nomor 6, terus nanti uap air panasnya itu melembabkan si water greenhouse-nya, nanti airnya itu mengalir lagi ke bawah sini sampai ke nomor 8. Nah, nanti sisanya itu akan dikembalikan ke yang kuning ini. Nah, untuk air yang kotornya atau sisa airnya itu ngalir ke nomor 12, sedangkan untuk air yang udah bersih itu masuk ke nomor 11. Nah, nanti air yang kotor tadi itu masih bisa diproses lagi nanti masuk ke nomor 4. Jadi proses ini bisa berulang-ulang sampai mendapatkan uh, fresh water yang memang dibutuhkan dari wilayah tersebut. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari teknologi ini yang pertama adalah teknologi ini kelebihannya memanfaatkan energi terbarukan dengan emisi karbon rendah. Kedua, produksi air tawar dapat berlangsung secara berkelanjutan karena pasokan panas bumi yang stabil. Terus menciptakan mikroklimat yang mendukung pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil pertanian. Yang keempat, memberikan manfaat ganda berupa ketahanan air dan pangan. Yang kelima, potensi biaya operasionalnya itu lebih rendah dibandingkan desalinasi yang berbasis bahan bakar fosil. Lalu karena ini juga merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan, jadi dampak lingkungannya relatif kecil melalui pemanfaatan energi bersih dan pengelolaan brand yang lebih baik. Namun, di balik kelebihannya juga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama,
membutuhkan investasi awal yang tinggi untuk pembangunan greenhouse, sistem desalinasi, dan infrastruktur pendukung. Yang kedua, memerlukan pembangunan jaringan pipa air laut dari pantai ke lokasi fasilitas. Nah, kenapa lapangan Sokoria ini dipilih? Karena dianggap relatif dekat dengan laut, sehingga uh, untuk pembangunan pipa air lautnya ini bisa me- mempres biaya karena lokasinya tidak terlalu jauh. Sedangkan kalau misalkan terlalu jauh membutuhkan pipa lebih banyak, maka akan membutuhkan pengeluaran yang lebih banyak juga. Yang ketiga, kebutuhan energi pemompaan dapat meningkat akibat perbedaan elevasi antara sumber air laut dan lokasi pemanfaatan. Nah, semakin tinggi elevasi dari seawater greenhouse ini, maka kan akan semakin membutuhkan energi untuk memompa yang lebih besar, maka itu juga membutuhkan teknologi ataupun sumber energi yang lebih besar juga. Nah, yang keempat, risiko korosi dan scaling pada peralatan akibat kandungan mineral dan gas H2S dari fluida panas bumi. Jadi, setiap fluida panas bumi tertentu itu kan ada gas-gas tertentu, misalkan nanti ada silika ataupun kalsit, itu bisa mengotori pipa-pipanya dan menimbulkan scaling, yang dimana itu bisa menghambat proses dari uh, pemompaan ataupun pemanfaatan dari panas buminya. Yang kelima, kapasitas produksi air dan kelaikan ekonomi perlu dikaji lebih rinci melalui studi teknis dan finansial. Yang keenam, membutuhkan operasi dan pemeliharaan yang relatif kompleks dibandingkan sistem penyediaan air konvensional. Nah, lalu ada pembahasan selanjutnya, yaitu mengapa teknologi ini perlu dipertimbangkan. Karena yang pertama, teknologi ini menjawab dua permasalahan, yaitu krisis air bersih dan keterbatasan produktivitas pertanian di wilayah kering seperti NTT. Kedua, memanfaatkan potensi panas bumi Sokoria sebagai sumber energi terbarukan yang tersedia secara kontinu sepanjang tahun. Ketiga, mengurangi ketergantungan pada energi fosil sehingga lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu menghasilkan nilai ekonomi ganda tidak hanya dari produksi air tawar tetapi juga dari hasil pertanian yang dibudidayakan di dalam greenhouse. Yang kelima, sesuai dengan kondisi geografis Sokoria yang dekat dengan laut dan memiliki sumber panas bumi yang memadai untuk proses desalinasi. Di sini ada gambar mind map penerapan energi terbarukan untuk SWGH sendiri atau seawater greenhouse ini, yang dimana desalinasi panas bumi itu memprovide steady thermal energy for desalination and greenhouse heating. Jadi panasnya itu dia steady dan stabil. Terus untuk ada kegunaan lainnya itu untuk direct heating, uh, pembangkitan listrik atau sistem hybrid. Terus juga cocok untuk region yang dimana punya punya sumber daya geotermal seperti vulkanik atau area tektonik. Lalu tantangannya adalah uh, area-area tertentu itu mempunyai concern terhadap lingkungan dan pemanfaatan dan region geothermal yang terbatas karena tidak semua area punya apa namanya potensi geothermal yang baik gitu. Lalu kesimpulannya adalah lapangan panas bumi Sokoria berpotensi mendukung penerapan seawater greenhouse sebagai solusi krisis air bersih di NTT. Kedua, ketersediaan energi panas bumi yang berkelanjutan, kedekatan dengan laut, dan kondisi iklim kering menjadi faktor pendukung utama. Yang ketiga, teknologi ini mampu menghasilkan air tawar dan mendukung pertanian secara bersamaan sehingga meningkatkan ketahanan air dan pangan. Pemanfaatan energi panas bumi berpotensi menekan biaya operasional serta mengurangi emisi karbon dibandingkan sistem berbasis energi fosil. Penerapannya masih memerlukan kajian lebih lanjut terkait aspek teknis, ekonomi, dan pengelolaan lingkungan untuk memastikan kelayakan implementasi. Mungkin cukup sekian presentasi pemanfaatan panas bumi untuk desalinasi air laut sebagai alternatif menjadi air bersih di Nusa Tenggara Timur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.